Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta hari ini melaporkan penambahan kasus COVID-19 sebanyak 1.298 orang per hari Minggu kemarin 13 Desember 2020. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan penambahan ini hasil dari tes PCR 14.212 spesimen. Ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Pemirsa, kita akan bahas lebih jauh bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta dan jajarannya menangani kasus COVID-19 ini dalam Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama kita ada Bapak Wali Kota Jakarta Utara, Pak Sigit Wijatmoko. Selamat sore, Pak Sigit. Selamat sore Mbak Tasya, selamat sore segenap pemirsa Nusantara TV. Ya, Pak Sigit, ini memang salah satu kabar yang setidaknya masih cukup menggembirakan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah di wilayah Jakarta Utara, di wilayah Bapak khususnya, ini sudah memasuki zona orange atau zona oranye, di mana ini penambahan kasus COVID-19 ini paling sedikit di antara daerah Jakarta lainnya dan grafiknya sudah melandai di Jakarta Utara. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan kondisi ini, Pak? Ya, alhamdulillah hasil evaluasi bersama dengan teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Untuk insiden rate yang kita evaluasi selama lebih dari 1 bulan ini, Jakarta Utara sudah keluar, baik itu dari zona merah, kuning dan sudah bergerak ke arah orange. Ini tentu sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita kami, membentuk Jakarta Utara yang merdeka dari COVID-19. Tentu hal ini tidak serta-merta bisa kita raih. Sejatinya pandemi yang kita alami bersama lebih dari 9 bulan tentu menjadi sebuah tantangan sekaligus juga peluang bagi kita semua untuk bagaimana mempelajari tentang pola penyebaran khususnya dan juga apa upaya yang bisa kita kerjakan. Sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 yang lalu, kasus terkonfirmasi positif untuk wilayah Jakarta Utara lebih dari 15.800 kasus. Sementara untuk tingkat fatalitas kita hanya di 1,3%. Artinya lebih dari 89% ini sudah dinyatakan sembuh dan hanya sekitar 9% yang masih kasus aktif. Apa yang kami kerjakan tentu stagingnya bertahap. Kita tahu di awal pandemi bagaimana proses untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat soal memperkenalkan COVID-19 menjadi sebuah tantangan tentunya. Kalau kita bicara bahwa di awal pandemi, COVID ini adalah perubahan yang dipercepat, nah sekuennya sekarang ini menjadi percepatan perubahan. Kalau kemarin kita mengenalkan tentang apa dan bagaimana COVID-19, nah sekarang kita melakukan percepatan soal membentuk adaptasi kebiasaan. Kami bersama-sama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kota Jakarta Utara ini bergerak dalam struktur masyarakat terkecil. RT, RW kami kerjakan. Tentu yang kita kerjakan inline dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau sekarang ini kita bicara masyarakat, kita dorong untuk selalu mengkampanyekan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun di air mengalir. Sementara kami melaksanakan apa yang dikenal dengan 3T, testing, tracing, dan treatment. Ini yang menjadi kekuatan kami di Jakarta Utara bersama segenap masyarakatnya, yang alhamdulillah kita bergerak ke arah yang baik, ke arah positif, membentukkan kampung siaga, terus kemudian berkembang menjadi kampung tangguh COVID-19 ini menjadi sebuah momentum kesadaran bersama menggerakkan potensi yang ada untuk bagaimana dari lingkungan yang paling kecil di tingkat RT, kemudian RW bergerak untuk bisa merdeka dari COVID-19. Sebenarnya kegiatan ataupun program seperti itu kan juga sudah dilaksanakan di kawasan atau di kota media lainnya ya Pak ya. Namun kenapa di wilayah Jakarta Utara ini yang paling berjalan dan menghasilkan hasil yang cukup baik? Ya, jadi kalau kami melihat
kunci keberhasilannya adalah bagaimana kita membangun dialog bersama. Sebagai ilustrasi, pada saat awal kita bicara kesiapan sarana kesehatan, baik itu rumah sakit maupun juga tempat isolasi terkendali masih di dalam proses penyiapan. Kami mendorong bersama dengan jajaran Forkopimko melakukan dialog kepada para gugus tugas RT maupun RW. Kita membentuk RW percontohan yang bisa mempertahankan wilayahnya dari penyebaran COVID-19. Kalau kita bicara tantangannya di Jakarta Utara ini ada beberapa kawasan yang merupakan kawasan padat penduduk. Yeah. Dan itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Kita ketahui bersama kawasan Pademangan sempat pada posisi menjadi zona merah ya, pada awal pandemi COVID-19. Namun seiring dengan sosialisasi kemudian juga masyarakat dikenalkan, termasuk juga segenap tokoh agama, kita mengeluarkan edaran bahwa seruan 3M itu disampaikan juga melalui pengeras-pengeras suara yang ada di masjid, di musola, kemudian juga di sarana ibadah yang menggunakan alat pengeras suara untuk bisa disampaikan sedemikian rupa. Dan itu alhamdulillah membentuk kesadaran yang tinggi dari masyarakat, sehingga pada kenyataannya hari ini Utara di dalam insiden rate bisa menjadi yang terkecil di antara 5 wilayah kota yang lain. Selain Pademangan, sampai saat ini daerah-daerah mana saja yang masih menjadi cukup perhatian yang difokuskan oleh pemerintah di Jakarta Utara, Pak Sigit? Tentu concern kita di 6 wilayah kecamatan konsentrasi tetap kita kerjakan. Artinya untuk testing, tes PCR dilaksanakan oleh teman-teman di puskesmas kecamatan, di 6 wilayah kecamatan tersebut tetap dikerjakan. Hanya yang perlu menjadi perhatian tentu adalah bagaimana mencegah terjadinya penyebaran di kawasan-kawasan padat. Kita tahu kawasan Kalibaru Cilincing itu juga kawasan yang padat penduduknya, kemudian juga di kawasan Nagua termasuk kawasan yang padat penduduk. Di sana kami memberikan edukasi yang ekstra, termasuk juga bagaimana pengawasan pembentukan kebiasaan baru ya soal protokol COVID-19. Ini kita intens kerjakan di sana. Nah sekarang bersama dengan jajaran Polres Metro Jakarta Utara dan Kodim 0502 Jakarta Utara, seiring dengan program dari Bapak Kapolda Metro Jaya soal tim pemburu pelanggar protokol kesehatan COVID-19, kami intens melaksanakan penjangkauan dan monitoring khususnya untuk kawasan-kawasan yang merupakan pusat kegiatan masyarakat. Kita tahu kawasan Kelapa Gading menjadi sentra kuliner, kemudian juga ada kawasan Danau Sunter yang menjadi akses publik untuk berolahraga dan beraktivitas. Ini menjadi jangkauan-jangkauan rutin bagi kami, petugas tim pemburu COVID tingkat Jakarta Utara, bagaimana melaksanakan pengawasan dan juga penegakan aturan yang menyangkut dengan protokol kesehatan. Baik, ini tampaknya kesigapan dan juga penanganan dari berbagai pihak dan juga sinergi yang cukup baik dari pemerintah, khususnya Wali Kota dan Kota Madia Jakarta Utara dan juga pihak lain ini sangat mempengaruhi dengan landainya kurva COVID-19 di wilayah Jakarta Utara. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di Dialog Nusantara Petang, Pak Sigit, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang masih akan kembali usai kumandang azan maghrib berikut ini. Kita azan dulu, Pak Sigit ya. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi. Masih ada panjang Pak, masih ada setelah itu nanti kita ngobrol lagi sebentar, kemudian break, habis itu masih ngobrol lagi 10 menit lagi. Putra Putri di Kelapa Gading semua sekolahnya? Iya Pak. Oh, di mana? Di Yakobus. Oh, Yakobus. Iya. Ada banyak sih Poli Gading, ada Penapur, ada... Iya betul, ada JAC, ada SIS, ada macam-macam di situ. Iya.
3 Pak, soalnya putra-putri saya. Tadinya Oh memang di gitu ya. Penabur, tapi akhirnya saya pindahin tuh pas masuk SD. Iya, lagi pula Ya lebih dekat. tantangan lah, belum mulai masuk sekolah kan jadi tantangan juga buat orang tuanya ikut belajar juga. Iya, betul. Jadi lebih ini ya, lebih apa, sebenarnya sih sisi positifnya adalah jadi lebih ngerti anak juga, lebih dekat dengan anak-anak Iya. gitu ya. Oh gitu, iya. Ini saya baru dapat info, Pak Sigit lebih suka dipanggil Bang, baiklah saya panggil Bang Sigit aja kalau gitu. Kalau Bapak putra salah lagi deh. Bang Sigit putra-putrinya sekolah di mana? Saya masih di ya sekitar sini, tapi di sekolah negeri semua. Oh, di sekolah negeri? Iya, iya. Oh, di dekat situ memang ada ya, yang dekat rumah Bapak berarti? Enggak di Pondigadi kan agak susah akses ke sekolah negeri ya. Kalau salah Oh, banyak kalau yang muslim ke Al-Azhar. Jadi ya. kan anak-anak saya yang dua sudah SMA, jadi nggak ada kendala soal istilahnya agak jauh sedikit dari kawasan Kelapa Gading. Yang paling besar usia, oh 30 second ya wes. Ya pemirsa, masih bersama dengan Pak Wali Kota Jakarta Utara, Pak Sigit. Ini memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sigit bahwa Jakarta Utara ini memang sudah memasuki zona orange atau zona oranye, dan juga kurva untuk COVID-19 sudah mulai landai dengan adanya sosialisasi dan juga komunikasi serta sinergi dengan berbagai pihak yang cukup intensif. Dan sampai saat ini sudah berapa rumah sakit Pak yang menangani pasien COVID-19? Sesuai dengan data yang ada, yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI, di Jakarta Utara ada 19 rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19. Tapi perlu saya sampaikan ke segenap pemirsa Nusantara TV. Hal yang mendorong juga bagaimana kecepatan penanganan COVID-19 di Jakarta Utara, bahwa hasil dari kolaborasi untuk rumah sakit lapangan penanganan COVID-19. Kali pertama berdiri di Indonesia adalah rumah sakit lapangan milik Arkas Geraha Peduli yang ada di kawasan Kecamatan Pademangan. Ini juga menjadi sebuah daya ungkit bagi kami untuk bagaimana bisa melakukan akselerasi percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan Pademangan. Jadi kita bisa sama-sama belajar, karena tentu tidak ada kota, tidak ada negara yang siap menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yeah. Kita bersyukur dengan dukungan stakeholder kita bisa memiliki sebuah rumah sakit lapangan. Ini tentu ada proses interaksi, kita sharing knowledge dan pengalaman juga, karena dokter-dokter di rumah sakit lapangan tersebut itu sebagian besar adalah para relawan dari seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah Utara bisa menjadi tuan rumah bagi segenap volunteer, segenap relawan. Termasuk juga rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Nah ini menjadi sebuah manfaat bagi kami untuk bisa melakukan percepatan penanganan bagi COVID-19. Mungkin itu juga yang menjadi pendorong kenapa Utara bisa terbebas ya dari zona merah maupun zona kuning, sekarang sudah bergerak ke oranye, dan mudah-mudahan bisa menjadi betul-betul wilayah yang merdeka dari COVID-19. Ini kan Bapak mengatakan tadi bahwa
Ini sudah turun juga ke unit-unit terkecil seperti ke kelurahan, RT, RW, dan sebagainya. Sebenarnya untuk personil sendiri ini mencukupi, Pak? Biasanya diturunkan berapa untuk perharinya? Personil tentu tadi kita duga adalah bahwa gotong royong menjadi ciri khas Indonesia. Dan ini yang kita dorong kepada masyarakat untuk bisa bekerja bersama-sama, menggerakkan semua potensi. Kita tahu sekuensnya adalah krisis kesehatan, kemudian bisa bergerak kepada arah ekonomi dan krisis sosial budaya. Ini kita pastikan bahwa tidak terjadi pergeseran, tidak terjadi reduksi di masyarakat. Dan kita melakukan penguatan-penguatan model gotong royong tersebut. Jadi ada satu wilayah yang menjadi bapak asuh atau bapak angkat untuk wilayah yang lain. Nah, ini alhamdulillah betul-betul bisa efektif menyelesaikan tantangan COVID-19 yang ada di wilayah Jakarta. Baik, Pak Sigit, kita harus jeda dulu, tetapi kami akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.